Halo good people, jumpa lagi bersama saya Iqbal Aristio. Wah, menarik banget nih. Baru-baru ini di berita di mana-mana lagi rame nih soal Jedar sama suaminya Vincent, Jessica Iskandar ya. Bukan Jedar buat rambut. Oh itu jedai. Enggak ya. Nah jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu juga lagi rame soal Jedar itu punya cicilan rumah. Nah kebetulan lagi apes nih ketipu sama orang dan dia bingung buat bayar cicilannya gimana. Lalu suaminya dianggap sama media sama netizen nggak mau bayarin utangnya Jedar, nggak mau bayarin cicilannya Jedar. Itu dianggap jahat. Nah sebenarnya kayak gimana sih kalau soal harta? Nah kali ini aku kedatangan Mbak Glena nih buat ngobrol sama aku hari ini. Halo Iqbal. Gimana kabarnya Mbak Glen? Baik, sehat. Wah luar biasa. Tetap semangat ya pastinya ya. Tetap semangat dong. Nah Mbak Glen ini gimana sih kalau misalnya mengenai pembagian harta atau harta lah pokoknya itu dalam pernikahan itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang harta nih ya Iqbal ya, itu tuh kan suatu hal yang memang sering banget jadi omongan orang. Kalau begitu kita menikah ngomongin harta tuh kayak wah parah loh, belum juga kawin dong ngomongin harta gitu ya Ik ya. Materi banget ya. Langsung kayak oh jadi maksudnya kita sendiri-sendiri nih atau gimana nih gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mengenai pengaturan mengenai harta dalam perkawinan ya Iqbal ya, itu udah diatur dengan jelas di dalam undang-undang perkawinan. Nah undang-undang perkawinan tuh mengatur yang namanya ada yang disebut sebagai harta bersama dan ada yang disebut sebagai harta bawaan. Nah yang dimaksud dengan harta bersama tuh apa? Harta bersama tuh adalah seluruh harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Nah, kalau misalnya harta bawaan itu apa? Itu harta yang diperoleh dengan cara hadiah atau warisan. Nah, itu disebut sebagai harta bawaan. Nah, jadi kalau udah dipisah dengan jelas kayak gitu, berarti kita sebetulnya secara tidak langsung nih kita udah diatur, udah dianggap aman lah gitu lah. Jadi kalau misalnya warisan kan sering orang khawatir, waduh nanti kalau gue dapet warisan nih jadi punya pasangan gue dong gitu kan. Nanti kalau misalnya orang tua gue ngewarisin gue apa-apa harta-harta aset gitu, nanti jadi harta bersama dong. Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Karena sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang perkawinan yang namanya harta yang diperoleh secara warisan, hadiah itu semua menjadi tetap bawaan kita sendiri. Nah, jadi itu bisa kita atur sendiri dianggap sebagai harta milik kita, bukan harta bersama. Jadi pasangan nggak memiliki hak atas harta bawaan tersebut gitu loh. Oh, jadi ada harta bawaan, ada harta bersama juga sama yang dari warisan ya, Mbak Glen. Nah, tapi itu jadi menarik nih Mbak Glen karena kebetulan ini kalau misalnya yang saya tahu ya teman-teman, Jedar itu ngecicil rumahnya tuh sebelum dia nikah sama Vincent. Nah, tapi kan itu belum lunas. Nah, apakah begitu lunas akan menjadi harta bersama atau jadi harta Jedar doang? Nah, kalau itu kan sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang perolehan kita harus lihat lagi dulu nih aset yang dicicil itu dia udah balik nama menjadi namanya si Jedar belum? Nah, dia udah menjadi milik misalnya nih contohnya aku mencicil gitu kan, aku beli rumah secara KPR. Nah, apakah aku membelinya tuh udah langsung kita AJB-in, udah atas nama aku, tinggal aku bayar cicilan gitu kan ke bank. Nah, kalau pada saat itu kita melihat itu secara hukum hitam di atas putih, yang dilihat tuh tanggal perolehan. Tanggal perolehan itu adalah AJB-nya tuh kapan. Nah, kita AJB itu kan sebagai tanda peralihan. Udah beralih dan udah menjadi milik kita. Nah, tapi kalau misalnya itu hanya masih berupa bukti tanda pesanan, PPJB, baru pengikatan jual beli, itu kan dianggap haknya belum beralih. Nah, jadi kita harus lihat lagi nih kuncinya yang jelas tuh perolehannya tuh kapan, beralihnya kapan. Nah, itulah yang menjadi titik kapan menjadi milik kita gitu kan. Nah, kemudian menjadi sebuah keraguan lagi itu adalah pada saat dia memperoleh uang selama udah mencicil nih 5 tahun. Contohnya misalnya ya aku beli rumah, aku mencicil 5 tahun. Terus masih ada KPR sisanya 10 tahun. Nah, jadi begitu aku menyicil 5 tahun, aku nikah gitu. Udah aku nikah, masih ada sisa 10 tahun gitu kan. Misalnya Iqbal nih mau nikah sama pasangan gitu kan. Tiba-tiba, ih kok kamu punya cicilan terus jadi utang aku dong atau gimana gitu kan. Nah, sebetulnya itu menjadi gini loh. Pada saat di undang-undang kan udah diaturnya, yang disebut harta bersama adalah seluruh yang diperoleh pada saat kita perkawinan. Nah, begitu kita mendapat uang nih, atau misalnya kita gaji, nah itu kan udah jadi harta bersama gitu. Nah, pada saat itu dipakai untuk membayar cicilan, nah otomatis membayar cicilan dengan uang yang adalah sebetulnya harta bersama. Nah, jadi itulah menjadi menimbulkan keraguan gitu loh. Keraguan? Maksudnya keraguan itu gimana Mbak Glen? Nah, jadi maksudnya itu karena tidak diatur secara tegas, walaupun di dalam undang-undang perkawinan itu udah menyebut ya, dengan berlakunya undang-undang perkawinan, segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan, itu dianggap yang berlaku adalah undang-undang tersebut. Tapi kata-katanya sepanjang yang sudah diatur.
Nah, itu ada kuncinya lagi. Orang kan nanti yang namanya orang hukum tuh ya kan, di mana ada dua orang hukum tuh bisa ada lebih dari dua pendapat begitu kan ya Ik ya. Nah, jadi bisa jadi nanti menimbulkan pendapat, loh ini kan nggak diatur di dalam undang-undang perkawinan tentang harta yang diperoleh sebelum perkawinan kan gitu. Karena adanya hanya harta bersama tadi sama harta bawaan. Harta bawaan yang didefinisikan harta bawaan apa? Yang diperoleh dari hadiah ya kan, yang diperoleh dari warisan. Nah, kalau harta yang udah dibeli sebelum perkawinan nggak diatur. Nah, bisa lagi kita merujuk kepada kitab undang-undang KUH Perdata jadinya. Nah, karena kan tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan. Nah, jadi kalau kayak begitu sebetulnya saran aku nih sebagai seorang praktisi hukum, sebaiknya memang kalau pada saat kita punya memiliki aset, kita punya kewajiban, kita punya usaha, nah itu sebaiknya kita bikin pemisahan secara tersendiri gitu loh Ik. Jadi kita secara tegas diatur. Jadi nanti mana yang memang adalah usaha kita, mana yang memang adalah aset kita, mana yang punya aset pasangan. Jadi supaya nggak menimbulkan nanti konflik di kemudian hari, sebetulnya konflik yang nggak perlu kan begitu kan. Nah, apalagi biasa orang kalau punya bisnis gitu ya Ik ya, kan biasanya nggak mau nanti bisnisnya jadi terpengaruh gitu loh Ik. Nah, misalnya kalau pada saat terjadi misalnya namanya orang berusaha itu kan bisa ada ups and down-nya gitu ya Ik ya, bisa kadang-kadang ada lagi baik, kadang-kadang tiba-tiba misalnya terjadi suatu hal yang kayak amit-amit, siapa yang tahu keadaan pandemi seperti ini menyebabkan kita jadi kesulitan, krisis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi terjadi pemisahan. Jadi sehingga istilahnya orang bilang ada dua mangkok gitu Ik. Ya, jadi tangan kiri, tangan kanan. Jadi pada saat tangan kanannya istilahnya cedera gitu kan, nggak mempengaruhi ke tangan yang kiri. Ini masih bisa hidup, masih bisa melanjutkan usaha gitu loh Ik. Jadi sebenarnya menurut aku pilihan yang paling bagus adalah kita melakukan perjanjian pisah harta itu Ik. Oh iya sih, lebih baik mengaturnya dengan perjanjian pisah harta juga ya. Apalagi kalau misalnya ternyata nih amit-amit usaha satu suami gitu misalnya bangkrut atau apa jadi banyak hutang, itu bisa nggak jadi apa ya, melindungi istrinya juga ya sebenarnya. Benar. Sebetulnya kadang-kadang orang masih banyak yang berpikiran, wah nanti kalau misalnya kita bikin pisah harta, wah jadi kayak lo gue dong, ngapain gue kawin sama lo kalau kayak gitu ya Ik ya. Iya, masih tabu banget juga ya. Benar, masih di budaya timur kita ini kan sangat menjaga ya perasaan sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya dengan perkembangan zaman sekarang ini sebetulnya itu hal yang sebetulnya solutif ya buat menurut aku ya. Jadi itu pun sekarang juga nggak melulu yang namanya wanita itu wanita rumahan. Kebanyakan sekarang juga wanita karir, bahkan wanita bisnis, punya usaha sendiri gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya untuk melindungi juga, walaupun sebagai seorang ibu rumah tangga pun ya bisa jadi memisahkan dua kantong itu tadi Ik. Nah, jadi kita udah langsung mengatur itu sebagai salah satu strategi pengatur keuangan juga. Jadi money management juga. Nah, jadi bisa udah dipisahkan untuk mana yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu jadi istilahnya dapur tuh nggak bakal berhenti ngepul gitu loh Ik. Jadi jangan gara-gara, jadi don't put your eggs in one bucket gitu kan. Jadi nggak dalam satu keranjang nih. Begitu keranjang itu jatuh ya udah habis pecah semua. Gitu loh Ik. Nah, jadi supaya saling melindungi gitu Ik. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya perjanjian pisah harta gitu bukan tabu, bukan malah pelit banget. Masa harta mesti dibagi-bagi, mesti nggak mau ntar asetnya dibagi ke istrinya juga. Sebenarnya nggak gitu ya teman-teman, tapi juga untuk melindungi dan juga memperjelas biar menghilangkan keraguan tadi ya Mbak. Benar, karena bisa juga misalnya gini ya, Iqbal nih contohnya sayang banget nih sama istrinya nih ya kan, waduh belum ya punya. kan. Oke teman-teman belum punya pasangan, langsung disclaimer. Nah, jadi bisa jadi juga misalnya nih Iqbal punya usaha gitu kan, nah tapi misalnya supaya ke rumah tangganya nggak terganggu, rumah tinggal nih kita namainlah ke nama istri dan anak-anak. Nah supaya misalnya nih pada saat suatu hari Iqbal berbisnis nih ya kan, terus dijadikan jaminan ke bank dan lain sebagainya gitu kan, pada saat amit-amit terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sampai akhirnya asetnya harus disita. Nah anak istri ini nggak mungkin tiba-tiba jadi nggak punya rumah gitu. Boleh juga nanti Iqbal membeli terus diatasnamakan kepada istri, kepada pasangan gitu kan, boleh juga. Nah jadi nggak serta-merta perjanjian pisah harta itu wah langsung orang dengarnya langsung pisah nih, kita misah gitu kan. Nah sebetulnya kita jangan hanya melihat dari sisi negatifnya aja terus gitu kan. Pastinya semua hal itu kan ada dua sisi ya Ik ya, ada positif ada negatifnya. Kita harus melihat juga sisi positifnya pastinya kan ya Iqbal ya. Nah jadi bisa juga nanti misalnya selain dinamakan ke satu orang, bisa juga nama berdua. Kalau memang misalnya kita sama-sama membeli nih, misalnya aku sama Iqbal sama-sama membeli gitu kan, ya langsung aset itu namain nama dua orang, itu kan udah jelas jadi milik berdua gitu Ik. Iya ya. Nah itu juga teman-teman, jadi kalau misalnya bikin pisah harta mungkin
waduh, masa udah mikirin cerai aja ya Mbak Glenn? Masa mikirnya nanti kalau pisah gimana Iya, kalau gitu pisah ya. gimana? Tapi enggak juga ya. Tadi seperti tadi memperjelas juga, menghilangkan keraguan dan juga untuk melindungi tentunya. Misalnya kayak tadi kisahnya kalau misalnya sudah bikin usaha atau minjam ke bank lalu jaminannya rumah, biar nggak benar-benar ke ini ya Mbak Glenn sama Tiba-tiba istrinya nggak punya juga. rumah gitu, terus kayak langsung Wah. semuanya tersita gitu kan ya Oke, Ik ya. wah, Nah, dan lagi satu hal yang mungkin juga jadi perhatian nih Ik ya. Nah, mungkin banyak orang yang berpikir ya udah kita kan jadi pisah nih lo gue nih, tapi bukan berarti dengan bikin perjanjian pisah harta itu menghilangkan kewajiban suami sebagai kepala keluarga loh. Nah, suami itu tetap wajib membiayai kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi bukan berarti itu langsung pisah ya Iya. gitu. Nah, jadi tetap ada yang namanya porsi kewajiban suami menanggung seluruh biaya rumah tangga. Itu udah dianggap bahwa memang suami memang udah kewajiban dan istri udah dianggap sudah diberikan persetujuan untuk menggunakan uang tersebut gitu. Gitu ya teman-teman, pokoknya jangan negatif thinking dulu, selalu lihat dari dua sisi ya Mbak Glenn. Betul banget. Menarik banget ya obrolan kita kali ini. Jangan lupa juga nonton podcast-podcast kita lainnya ya Mbak Pastinya. Glenn. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.